Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan nama saya Dr. Arlisa Wulandari, Dokter SPKJ Magister Kesehatan. Saya bertugas sebagai dosen tetap di Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa atau Psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya mengangku mata kuliah psikiatri di blok 13, yaitu blok saraf dan perilaku atau neurobehavior, yang meliputi mata kuliah bidang psikiatri dan neurologi, dan juga di pendidikan profesi kedokteran atau kepanitraan klinik. Blok 13 berjalan selama 6 minggu di semester 5 dan mempunyai 6 SKS. Beberapa disiplin ilmu yang terkait dalam blok saraf dan perilaku dalam blok 13 ini adalah ilmu-ilmu kedokteran dasar, misalnya anatomi, fisiologi, farmakologi, patologi klinik, selain ilmu psikiatri yang saya ampu dan ilmu saraf. Metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah, diskusi kelompok, keterampilan medik, dan praktikum. Sedangkan capaian pembelajaran blok ini adalah 1. Mengaplikasikan ilmu kedokteran dasar yang berkaitan dengan patogenesis dan patofisiologi serta kemungkinan komplikasi pada kasus saraf dan perilaku. Yang kedua, menegakkan diagnosis berdasarkan data anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi pemeriksaan penunjang pada kasus dalam hal ini kasus saraf dan perilaku. Yang ketiga, merencanakan penata laksanaan sesuai pada kasus saraf dan perilaku. Dan selanjutnya yang keempat, mengaplikasikan konsep profesionalisme komunikasi efektif dalam pengelolaan kasus terkait sistem saraf dan perilaku. Yang nomor 5, melakukan keterampilan klinis yang berkaitan dengan sistem saraf dan perilaku. Evaluasi terhadap mahasiswa dilakukan pada 3 ranah, yaitu knowledge, psikomotor, dan attitude. Yang pertama, knowledge akan dites tertulis MCQ atau multiple choice question, SOCA, student oral case analysis. Yang kedua adalah dari sisi psikomotor, itu dinilai keterampilan mediknya melalui OSCE, Objective Structured Clinical Examination, dan tentunya ujian praktikum atau OSPI, Objective Structured Practical Examination. Yang tidak kalah penting adalah menilai attitude. Jadi karena sebagai calon dokter kita akan mengobservasi tingkah lakunya dengan menggunakan kuesioner atau checklist selama proses tutorial, selama keterampilan medik, selama diskusi kelompok, dan selama melakukan praktikum dan pembelajaran di ruang kelas. Jadi hal-hal itu yang dinilai pada blok 13. Sedangkan pada pendidikan profesi kedokteran psikiatri atau kepanitraan klinik yang berlangsung selama 4 minggu, biasanya di rumah sakit pendidikan atau rumah sakit jejaring ini mempunyai 2 SKS. Kalau kepanitraan klinik merupakan situasi pembelajaran yang menetapkan kemampuan kognisi, kemampuan psikomotor, dan efektif secara terintegrasi pada pasien yang nyata dan diawasi oleh para dosen pembimbing klinik. Di sini dosen bertindak sebagai fasilitator dan mitra pembelajaran yang siap membimbing dan memberikan umpan balik. Tanggung jawab mahasiswa adalah menerapkan teori dalam praktek pada situasi klinik yang nyata. Karena pada kepanitraan klinik ini mahasiswa sudah mulai berhadapan dengan pasien yang nyata, sehingga pembimbing diharapkan selain mengawasi, tentunya sekaligus berperan sebagai tokoh panutan, bagaimana cara memeriksa, bagaimana berinteraksi, bagaimana memperlakukan pasien, seperti itu. Selama menjalani kependidikan profesi dalam Departemen Psikiatri atau Ilmu Kedokteran Jiwa yang sepanjang 4 minggu tersebut, mahasiswa tahap profesi memiliki kewajiban untuk menjalankan rotasi, yaitu belajar dalam ruang perawatan psikiatri
dan poliklinik psikiatri. Jadi untuk yang dirawat inap dan dirawat jalan di rumah sakit. Selain penugasan pembelajaran klinik dalam rotasi tersebut, tentunya mahasiswa tahap profesi juga belajar memiliki kewajiban untuk jaga malam untuk kasus-kasus emergensi psikiatri. Metode pembelajaran dalam pembelajaran klinik didasarkan pada temuan-temuan kasus serta pendekatan klinik tentunya sesuai dengan kompetensi dokter umum. Capaian pembelajaran psikiatri pada pendidikan kedokteran profesi yang diharapkan adalah mereka mampu menegakkan diagnosis berdasarkan data anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi pemeriksaan penunjang pada kasus-kasus psikiatri. Yang nomor 2, mengaplikasikan ilmu kedokteran dasar yang sudah dipelajarin pada waktu SKED yang berkaitan dengan patogenesis dan patofisiologi serta kemungkinan komplikasi pada kasus psikiatri. Yang nomor 3, tentunya merencanakan penata laksanaan sesuai konsep kedaruratan medik, sesuai patofisiologi, dan secara evidence-based medicine pada kasus psikiatri. Yang keempat, merencanakan pengelolaan dalam simulasi kasus psikiatri sesuai dengan kompetensi dokter umum dalam manajemen pengelolaan kasus psikiatri. Yang nomor 5, melakukan simulasi keterampilan klinis terkait prosedur kedaruratan medik dalam pengelolaan kasus psikiatri. Ini tadi yang belajar pada waktu mereka jaga malam. Mengaplikasikan konsep profesionalisme, komunikasi efektif, dan medikologal dalam pengelolaan kasus-kasus terkait psikiatri. Karena banyak juga kasus-kasus psikiatri yang berhubungan erat atau bersinggungan langsung dengan kondisi-kondisi mediko-legal. Jadi ini anak-anak mahasiswa koas harus belajar. Evaluasi atau metode penelitian dalam pendidikan profesi psikiatri mengutamakan penilaian formatif, observasi, serta pemberian umpan balik secara konstruktif. Karena idealnya dilakukan pada kelompok kecil hal seperti itu. Penilaian sumatif dilakukan pada minggu terakhir melalui penilaian pengelolaan kasus psikiatri secara terintegrasi. Berdasarkan hal-hal tadi yang dipelajari oleh mahasiswa sejak dari SKED dan dilanjutkan memenuhi kompetensinya ketika koas, saya akan menampilkan video proses pembelajaran mengenai kuliah anamnesis psikiatrik yang merupakan dasar yang diperlukan untuk dikuasai sebagai dasar sebelum mereka melakukan pada pasien simulasi ataupun pasien nyata. Karena di bidang psikiatri diharuskan kompetensi melakukan anamnesis psikiatrik ini harus baik, karena itu adalah dasar diagnosa, dasar merencanakan terapi, dan dasar kalau melakukan psikoterapi dan rehabilitasi untuk pasien-pasien. Jadi pertama kali akan saya berikan pembekalan kuliah mengenai anamnesis psikiatrik yang akan ditayangkan pada video yang di bawah, supaya sebelum belajar mereka tahu dulu apa-apa yang harus mereka persiapkan. Video selanjutnya adalah demonstrasi. Saya mendemonstrasikan bagaimana melakukan anamnesis psikiatrik pada pasien simulasi yang psikotik ataupun non-psikotik, sehingga setelah mendapatkan pembekalan di kuliah, mahasiswa juga mengetahui bagaimana sebaiknya melakukan anamnesis yang betul kepada pasien simulasi atau pasien yang nyata nanti ketika mereka koas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan
belajar untuk melakukan anamnesis psikiatrik. Anamnesis psikiatrik adalah bagian dari wawancara psikiatrik yang nanti akan sangat kita perlukan pada waktu adik-adik nanti ketemu dengan pasien yang sesungguhnya pada waktu koas ya pertama kali. Tapi sebelumnya sebelum langsung ketemu koas tentunya adik-adik perlu untuk melancarkan dulu. Jadi pertamanya ini nanti kita akan memberikan bahan atau kuliah pembekalan apa yang harus dilakukan oleh adik-adik dalam melakukan anamnesis psikiatrik. Selanjutnya nanti akan ada contoh video anamnesis psikiatrik. Jadi ketika nanti adik-adik harus melakukan baik pertama dengan pasien simulasi atau nanti dengan pasien sebetulnya adik-adik sudah siap dan lancar melakukannya ya. Mungkin saya share screen dulu ya adik-adik supaya bisa lebih jelas. Apakah sudah bisa dilihat dan sudah terdengar dengan Ini sudah dokter. Saya slideshow kalau gitu. Oke. Ini adalah keterampilan medik atau keterampilan atau kompetensi yang harus bisa dilakukan oleh adik-adik semua nanti. Karena kompetensi ini nilainya 4, jadi yang paling tinggi harus bisa melakukan dengan baik ya Dik ya. Sebelum kita belajar untuk menanyakan apa yang harus ditanyakan dalam anamnesis psikiatrik, tentunya kita lihat dulu ini. Apakah tujuan pembelajaran kita adalah setelah menyelesaikan keterampilan klinik ini atau pembelajaran ini adik-adik mampu melakukan pemeriksaan riwayat psikiatrik dengan menggunakan nanti wawancara psikiatrik. Tujuan khususnya adalah mampu melaksanakan identifikasi pasien yang secara benar. Jadi pertama kali kita harus benar nanyain, oh ya ini pasien saya, namanya ini, umurnya ini, alamatnya ini, gitu ya Dek ya. Jadi gak keliru dengan pasien yang lain, karena kadang-kadang nanti pasiennya akan sangat banyak. Jadi kita tanya betul identitasnya supaya nggak salah. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi keluhan utamanya secara benar, gitu. Jadi jangan ya asal-asal, nanti kita jadi salah. Dan mampu melaksanakan pemeriksaan riwayat penyakit sekarang dan perjalanan penyakitnya secara benar juga. Sedangkan wawancara sendiri adalah adik-adik tentu tahu ya wawancara ya. Ada wawancara model, ada wawancara kerjaan. Kalau ini adalah wawancara yang berhubungan dengan anamnesa. Itu satu interaksi metode yang menggunakan teknik verbal dan dilakukan dalam bentuk tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai. Merupakan suatu metode penting dalam hubungan dokter dan pasien. Jadi kalau adik-adik masih ingat, kalau wawancara yang baik nanti menghasilkan anamnesis yang baik. Anamnesis yang baik itu bisa sudah merupakan 70% modal untuk membuat diagnosa. Waktunya berapa lama? Mau semenit, 2 menit, sejam, enggak ya. Tidak ada waktu yang seragam. Jadi waktunya yang dibutuhkan berkisar antara 20-50 menit atau sekitar 45 menit. Tapi kalau pasiennya psikotik yang ngaco, melantung, orgadoglisa atau pasiennya dengan ada penyakit fisik, ya jangan lebih dari 30 menit karena akan capek dianya atau malah tambah tegang, malah tambah ngamuk. Pasien yang ada dalam ruang gawat darurat bisa butuh waktu lebih dari 50 menit karena kita nanya dulu riwayatnya ke orang tuanya karena yang bersangkutan sering nggak bisa ditanya. Nah
dianjurkan perkiraan lama interview ini dikasih tahu dulu ke pasien atau pengantarnya. Bapak, Ibu, ya nanti kira-kira setengah jam ya wawancaranya, mudah-mudahan bisa lebih cepat supaya kami tahu riwayat penyakitnya, apa yang terjadi pada keluarga. Jadi dikasih tahu dulu. Oke, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Kalau enggak nanti saya lanjutkan dulu ya. Pertanyaannya bisa. Kalau mau ada pertanyaan langsung tunjuk tangan aja deh ya. Supaya enggak lupa saya juga. Prosedur pertama adalah mengucapkan salam. Bukan hanya di psikiatri, di semua bagian di departemen di Fakultas Kedokteran. Tentunya adik-adik akan melakukan wawancara ini dan nggak ada yang tiba-tiba catat, Pak, batasnya berapa, kan nggak ada. Kalau mau nanya sebaiknya kita memberikan salam dulu. Pak dokter menyambut dengan mengucapkan salam, silahkan duduk. Kalau ada pengantarnya juga dipersilahkan duduk dan jumlahnya jangan banyak-banyak. Kalau bisa 2 aja, kecuali memang perlu, misalnya ada yang gelisah jadi harus ada yang megangin. Salam ini untuk apa? Untuk memudahkan pembinaan suasana pada waktu interview atau anamnesis kita. Kalau nggak pakai salam, assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, kata pasiennya dokternya nggak sopan katanya gitu ya. Terus gunakan kata-kata yang sesuai dengan bahasa komunikasi yang biasa dilakukan di daerah itu, yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat atau agama yang dianut pasiennya. Yang nomor 2 adalah harus mengembangkan rapor. Dokter berusaha memantapkan dan mengembangkan rapor secara interview supaya pasiennya mau ngomong. Dan selalu diingat dan dikembangkan sesuai kebutuhan, tapi ya kebutuhan situasional yang dihadapi. Jadi harus penuh pengertian, memahami, dengerin, jangan menggurui, jangan ceramah duluan, misalnya gitu. Dan menunjukkan minat pada keluhan-keluhannya, jangan nyalain, ya sih gara-gara ibu gitu sih makanya gitu, misalnya jangan gitu. Harus menjaga kerahasiaan dari informasi yang disampaikan. Jangan diomongin pada orang-orang yang menurut pasien nggak patut mengetahuinya. Jadi pertamanya nanti kita akan bilang ketika misalnya kita sudah ngomong, apakah informasi ini boleh saya sampaikan ke orang tuanya, misalnya kalau ini remaja, atau ke pasangannya, atau ke anaknya. Ketika mereka bilang, jangan dok. Nah, tadi menanyakan identitas, setelah salam, dipersilahkan duduk, kita basa-basi sebentar, kita cek, kita tanyain nama, umur berapa, alamat di mana, pekerjaan apa, pendidikan terakhir, status perkawinan, agamanya apa. Bukan karena kita kepo ya, karena semua hal ini ada mungkin hal-hal yang menjadi potensi yang bisa menyebabkan pasien kita itu bermasalah secara emosinya misalnya, atau yang lainnya gitu. Jadi kalau kita nanya nama, umur udah biasa ya di departemen lain, alamat ya, tapi udah pekerjaan, pendidikan terakhir, status perkawinan, agama, ke pasiennya kadang-kadang ngapain lu nanya-nanya gitu. Padahal nanti kita jelaskan, Bu, Pak, Adik, hal ini perlu ditanyakan untuk memperjelas tuh, apakah ada masalah di hal-hal yang saya tanyakan ini. Nah, setelah kita tahu betul, kita tahu identitasnya, kita sudah membina raport yang baik, kita sudah mencocokkan dengan medical record, baru kita memulai anamnesis kita. Jadi wawancara yang dilakukan wawancara yang lebih dalam untuk mendapatkan fakta-fakta yang lebih rinci dengan memberikan banyak perhatian pada riwayat hidup dan riwayat penyakitnya. Nomor 1, sebagai dokter, adik-adik nanti pasti menanyakannya adalah keluhan utama. Gak mungkin ya gak ditanyain, ngapain dia kesini, misalnya gitu. Keluhan utama ditanyakan kenapa pasien datang berobat.
Setelah keluhan utama tentunya ditanyakan riwayat penyakit sekarang. Sejak kapan Pak? Misalnya, sudah karena saya sudah hampir 2 bulan nggak bisa tidur, ganggu sekali nih pekerjaan, misalnya gitu. Oh, mulai kapan tadi Pak? Sudah berapa lama? 2 bulan. Oh, lama juga ya. Timbulnya itu mendadak atau pelan-pelan Pak? Tiba-tiba misalnya Bapak habis sakit, mungkin habis apa, tiba-tiba mendadak bisa tidur, atau pelan-pelan. Nah, setelah ada riwayat penyakit sekarang tentunya kita harus tahu perjalanan penyakitnya, yaitu perkembangan gejala-gejala yang ada. Kita tanya, apakah Pak, apakah dalam 2 bulan tadi, katanya dia kan 2 bulan nggak bisa tidur, apakah ada gangguan emosi, misalnya Bapak sedih atau gembira berlebihan, atau mengurung diri, atau malas ngomong, atau malah ngomong terus, misalnya gitu ya. Apakah ada perubahan dalam tingkah laku, kinerja, bersosialisasi, malas, misalnya jadi malas keluar, atau apa yang lain-lain. Ini salah nih, ini riwayat penyakit dahulu, tadi yang riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit dahulu ditanyakan, sudah berapa kali mengalami seperti ini, atau sebelumnya apakah pernah mengalami gangguan jiwa, gitu ya. Selanjutnya adalah riwayat keluarga. Pada riwayat keluarga ditanyakan, apakah ada riwayat gangguan jiwa pada keluarga? Pak, ada nggak yang sedih-sedih begini? Pak, ada nggak yang misalnya emosinya naik turun? Pak, ada nggak yang misalnya suka dengar-dengar suara gitu ya? Jadi itu ditanyakan riwayat keluarga. Setelah semua selesai, biasanya kita harus melakukan pencatatan. Ngapain sih dicatat? Kan cukup diingat-ingat aja. Ya enggak. Karena sebagai dokter kita harus punya medical report. Jadi kita harus punya catatan apa yang sudah ditanyakan dan apa hasilnya, dan nanti apa yang akan kita lakukan dan apa hasilnya, semua harus tercatat. Untuk apa? Biasanya untuk alasan medik misalnya, dan alasan legal. Tuh. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Adik-adik, ada yang mau ditanyain tadi? Apakah misalnya kalau pasiennya diem aja, atau pasiennya ngomong terus, atau apa ya? Pasiennya kan nggak standar. Ada yang nggak mau ngomong, ada yang ngomong terus, misalnya gitu. Jadi gimana deh? Silakan. Supaya nanti pada waktu ini, silakan Tio. Baik dokter, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tio Fidel Lesmana. Saya izin bertanya dokter mengenai pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Di sini apabila kita kan masih belajar kan dokter ya di SK. Nah, apabila kita mendapatkan pasien yang mungkin sulit diatur atau seperti yang tadi dokter simulasikan seperti itu, nah apa tindakan kita yang harus kita lakukan dokter kepada pasien tersebut, dok? Ya, memang nggak mudah ya Dek ya. Misalnya nih, kalau pasiennya diam aja, kalau dia diem terus ini kita dapat apa ya, nggak ngomong-ngomong misalnya gitu, kita juga nggak boleh marah, ini ngapain sih kesini, kalau nggak ngomong nggak usah kesini, nggak boleh bilang gitu juga ya. Jadi tentunya kalau pasien yang diem itu kan pasti ada pengantarnya, jadi kita bisa misalnya nanyanya ke pengantarnya, pasien itu diem, bisa diem memang dia lagi sedih, atau pasiennya yang aneh gitu ya, curiga, ngapain ya ini orang dokter kan ya, kok nanya-nanya maksudnya apa ya, misalnya gitu. Bisa juga dia curiga, atau bisa juga dia lagi sedih banget, dia nggak mau ngomong.
Jadi kita tanya dulu perjalanan penyakitnya ke yang pengantar. Nah, kalau misalnya memang ada keluhan seperti itu, tentunya nanti adik-adik juga diajari untuk mempelajari gejala-gejalanya gitu, nggak hanya harus dari apa yang dia omongin. Anamnesanya bisa dari keluarganya dan ditambah pengamatan terhadap gejala pasien ini. Sehingga kalau memang perlu ya kita berikan obat dulu, nanti pada waktu kontrol baru kita tanya lagi. Ada juga yang pasiennya ini tadi nggak mau ngomong. Kalau pasiennya ngomong terus, kalau dokternya baik didengerin, nggak pulang-pulang sejam, ya nggak boleh juga gitu ya. Jadi kita harus berani atau boleh memotong. Maaf ya Bu, jadi gimana? Jadi kita potong memang. Jadi kalau ada pasien yang ngelantur ngomongnya ke sana ke sini kan ada tuh ya. Saking senengnya di rumah nggak ada yang dengerin curhat, itu dokternya mau dengerin, semua dicurhatin sama dia. Tapi kan nggak bisa gitu. Kita tetap prinsipnya kita berempati kan, adik-adik sudah diajarin ya pada waktu blok 1 kayaknya. Tetapi tidak bersimpati. Jadi kita mendengarkan, mengerti, bisa merasakan apa yang dialami, tetapi bukan berarti kita menyediakan diri tanpa terbatas waktunya untuk dengerin curhatannya semuanya. Karena saya gini ya dok, tetangga saya gini ya dok, ya, itu harus dipotong. Maaf ya Bu, tadi yang ininya gimana Bu tadi? Gitu ya, kita balikin lagi ke apa yang kita mau tahu. Gitu ya Tio ya. Enggak Pak, enggak Bu, silakan. Enggak, silakan duduk. Iya, silakan duduk. Selamat siang, saya dokter Yandi yang kebetulan sedang bertugas pada hari ini ya. Ini siapa yang nganter siapa? Oh, yang istrinya Bapak. Saya boleh cocokkan dulu, saya catat dulu ya Pak ya identitasnya ya. Namanya siapa Pak? Ibu? Ibu Lis. Ibu Lis umurnya berapa? 38 tahun. Alamatnya di mana? Bapak Ibu? Betul ya Bu? Ibu kerja? Enggak, ibu rumah tangga. Oke. Terus pendidikan terakhir? D1. Kalau boleh tahu agama apa Bu? Islam. Ini yang akan curhat Bapak atau Ibu atau mau sendiri atau mau ditemenin Bu? Bareng aja ya. Enggak apa-apa ya Bu ya. Jadi oke, kalau bareng aja. Boleh tahu kenapa sampai kesini? Apakah ada masalah atau apa yang membuat Bapak sampai kesini? Saya tuh kadang-kadang suka ini menangis, nggak ada alasan gitu, terus ngomongnya susah. Jadi sakit hati. Tidur terbangun. Oh, jadi tidur. Jadi mulai tidur susah, setelah tidur juga gampang terbangun gitu Pak. Terus nggak bisa tidur lagi Bu. Bangun tidurnya juga susah. Pas tidur nggak bisa lama dia. Oh, udah berapa lama ini kayak gini? Nggak enak pasti ya. Tolong dulu. Kalau boleh tahu ada masalah atau ada peristiwa apa atau nggak ada apa-apa tiba-tiba ini gitu. Dia sepertinya udah merasa bersalah, seperti merasa bersalah gitu. Bisa membantu saya gitu mencari nafkah. Oh gitu Bu, kan udah ngantuk, jadi ibu rumah tangga capek Bu. Ya 24 jam kerja ya Bu. Kenapa Bu? Memang kenapa sampai Ibu merasa nggak bisa? Mungkin demikian deskripsi singkat dari saya.
Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang saya kerjakan sebagai dosen di Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.